أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin ila akhiril ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat ini, detik ini Allah masih menghidupkan kita, menyehatkan batin dan zahir kita, dan semoga kita berdoa pada Allah dan minta pada Allah semoga apa yang hari ini dikhawatirkan oleh umat dijauhkan sejauh-jauhnya dari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah, merindukan sosok beliau, dan lisan kita semakin kuat dan banyak melafazkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mari sejenak kita merenungkan satu surah, karena kita masih berada di Muharram, semangat Hijriah, semangat kemerdekaan. Mari kembali kita rujuk pada Quran yang akan kita lihat dan tadabburi, yang merupakan surah pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Surah yang pertama dalam urutan mushaf Al-Quran, dan surah yang menjadi rukun dalam salat, yang wajib dan mesti kita ucapkan. Jika seandainya tidak, maka para ulama mengatakan batallah salatnya ketika dia tidak membaca Al-Fatihah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, mengapa sedikit kita singgung ini? Kita khawatir sebagaimana yang disebutkan para ulama, satu amalan, satu bacaan yang telah sering kita ucapkan, karena sangkinkan seringnya, terkadang bacaan yang luar biasa itu menjadi biasa saja. Karena saking seringnya diucapkan, dilafazkan, akhirnya dia menjadi sesuatu yang biasa, padahal cukup luar biasa. At-Tabari misalnya menyebutkan, bahkan Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan, hampir 40 arba'ina asma, 40 nama yang disematkan pada surah Al-Fatihah, karena begitu mulianya. Satu diantaranya adalah namanya adalah Asy-Syifa, syifa. Jadi Al-Fatihah itu disebut dengan surah dengan nama syifa, kesembuhan. Dan ini dirujuk pada sahabat Rasul yang ketika musafir, lalu mereka ingin singgah di satu kabilah dan bermohon supaya bermalam di kabilah itu, lalu ketua suku dan kabilah itu tidak memperbolehkan, lalu mereka berkemah di luar perkampungan kabilah itu. Dengan izin Allah, ketua suku itu disengat kalajengkingnya, padang pasir, dan cukup akut sekali penyakitnya, dan tidak ada tabib yang bisa menyembuhkannya di malam itu. Lalu mereka datang kepada perkemahan sahabat mengatakan, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan ketua suku kami? Lalu kata para sahabat, ada. Lalu sahabat datang hanya dengan meminta air putih dan membacakan surah Al-Fatihah, dihembuskan dan dioleskan pada tempat yang disengat kalajengking. Dengan izin Allah sembuh ketua kabilah suku itu. Karena sangkinkan gembiranya mereka dijamu, dipanggil dan masuk ke perkampungan itu, dan keesokan harinya diberi lagi sampai 50 ekor kambing. Para sahabat mereka bawa sampai ke Madinah, dan Rasul melihat mereka ketika masuk ke Madinah. Wahai para sahabatku, dari mana kalian dapatkan kambing yang banyak ini? Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mendapatkannya dari hasil pemberian apa yang dibacakan sahabatmu kepada suku kabilah yang disengat kalajengking.
Kenapa bisa kalian lakukan? Ya Rasul, karena Al-Fatihah itu adalah syifa kesembuhan. Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya itu yang terjadi, maka kambing yang kalian bawa ini pun aku punya bahagian di sana untuk mendapatkannya, sambil tersenyum. Apa maknanya? Rasul mengiyakan, mengamini apa yang dilakukan para sahabat. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa yang ingin kita ambil poin sederhana ini dari nama ini? Terkadang kita, padahal Quran mengatakan bahwa dia syifa, Fatihah itu syifa. Terkadang ketika kita sakit, batuk dan sebagainya, kita langsung berpikir pada obat. Kita langsung berpikir pada dokter mana, obat mana. Padahal kita punya syifa kesembuhan, surah Al-Fatihah. Ini ingin menguatkan keyakinan kita bahwa syifa itu Al-Fatihah, Asy-Syafi itu yang maha menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pun obat yang dia makan, dia konsumsi, jika tidak disembuhkan, Allah tidak akan sembuh. Maka sejatinya kita ketika apapun penyakit, kita rujuk, punya keyakinan bahwa Al-Fatihah itu kesembuhan. Bahkan Al-Fatihah yang disebutkan tadi bukan perbincangan untuk ruqyah penyakit terkena jin, tidak, tapi juga masuk pada wilayah penyakit-penyakit zahir. Disengat kalajengking itu penyakit zahir. Mengapa ketika kita batuk, flu, demam dan seterusnya yang penyakit zahir, kenapa tidak kita bacakan Al-Fatihah yang Allah sebut dengan syifa, kesembuhan? Ini untuk meyakinkan, menguatkan kita kembali untuk berpegang dan keyakinan kita pada Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka para ulama menyebutkan ada 3 makna yang dikandung surah Al-Fatihah. Yang pertama, mereka menyebut kandungan pada 7 ayat itu, pertama tahmid, kedua tawakal, dan yang ketiga doa. Yang pertama tahmid. Tahmid itu adalah pujian. Maka mulai dari bismillah sampai dengan maliki yaumiddin itu semuanya pujian. Maka surah pertama itu mengajarkan pada kita sebenarnya untuk banyak-banyak memuji Allah, dan jangan banyak-banyak bersuudzon dan mengeluh pada Allah. Sampai 4 ayat dari 3 ayat dari 7 ayat itu, 4 ayat pertama Allah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu semua pujian. Allah ingin mengajarkan kita banyak-banyaklah memujiku, kata Allah. Nanti bisa dilihat misalnya doa Rasulullah ketika tahajud. Doa Rasul yang khusus dibaca Rasul ketika tahajud itu luar biasa. Sampai 2 halaman doa Rasul itu semuanya memuji. Allahumma anta nurus sama, Allahumma anta rabbus sama, Allahumma anta malikus sama. Nanti bisa dilihat. Semuanya bentuknya pujian. Engkaulah cahaya, engkaulah pemilik, engkaulah mengatur, engkaulah yang menguasai langit dan bumi. Disebutkan Rasul dalam doa. Semuanya memuji panjang. Di ujung doa itu Rasul hanya minta sedikit saja. Yang diminta Rasul, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunkan dosaku yang lalu dan yang terakhir, yang aku sembunyikan, yang aku nyatakan. Hanya itu saja yang diminta Rasul. Di atasnya yang panjang itu Rasul semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Rasul dalam tahajud itu banyak memuji, sedikit meminta. Tapi kita terkadang terbalik, sedikit memuji, banyak meminta. Hanya alhamdulillahirabbil alamin yang dia sebutkan ketika berdoa. Setelah itu dia meminta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai berjam-jam dia mengatakan ya Allah. Pujinya sedikit. Ini terbalik dengan Rasul. Rasul panjang memuji, yang dimintanya satu saja. Kita sedikit memuji, panjang meminta. Ini terbalik. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka sebenarnya apa yang diajarkan dalam Al-Quran pada hadis itu seirama. Kalau ada dahulu sistem kerajaan, ada raja, lalu ada rakyatnya meminta pada rajanya, itu tidak langsung meminta, dia akan puji sehabis-habisnya. Jika kerajaan Melayu, itu kita tahu akan panjang pantun memuji sang raja. Baru di ujung dia hanya akan meminta satu permintaan, wahai Tuan Raja, dengan kemurahan hatimu, mohonlah kabulkan permohonan rakyat kau, engkau Tuan Raja di daerah ini. Tapi panjang memuji, itu sama. Maka surah Al-Fatihah itu Allah mengajarkan banyak-banyak memuji,
dan jangan banyak mengeluh, bersuudzon pada Allah. Karena apa yang kita miliki dapatkan hari ini, tidak ada kalimat yang layak kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali alhamdulillah. Sama ketika musibah yang kita anggap itu tidak baik pada kita terjatuh, ada yang tabrakan, ada yang sakit, lalu dia mengatakan ini tidak pas ya Allah, kenapa engkau berikan? Sejatinya juga alhamdulillah. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika seandainya takdir yang engkau tidak senang, tidak suka, engkau tolak, dibukakan Allah rahasianya, dibukakan Allah hijabnya, maka semua makhluk Allah akan ridho dengan takdir yang Allah berikan padanya. Itu sama dengan perbincangan perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa ahlul zahir, dia tidak bisa menangkap bagaimana ilmu hikmahnya Khidir. Dia lakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan akalnya Musa. Nabi Khidir ketemu dengan seorang anak, dia bunuh. Mereka menyeberang, dalam Quran disebutkan dia tenggelamkan. Nabi Musa protes, kenapa engkau lakukan wahai Khidir? Di ujungnya baru Khidir menjelaskan, ya Musa, anak yang aku bunuh itu 10 tahun yang akan datang akan menjadi penguasa yang zalim, maka dibunuh sekarang. Itu sampan itu kalau tidak ditenggelamkan, maka akan menjadi alat satu pasukan yang akan menghancurkan pasukan kaum muslimin, orang-orang solih di daerah seberang ini. Jadi Musa hanya melihat dampak yang zahir, tapi Khidir sudah diberikan Allah ilmu hikmah untuk mampu melihat apa yang belum terjadi. Sama, karena kita tidak punya ilmu hikmah, maka satu saja, banyak-banyaklah berhusnuzon dengan Allah dan jangan bersuudzon. Yang kedua, kata para ulama, kandungannya adalah tawakal. Kalau pertama tahmid, yang kedua tawakal, dan itu berada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tawakal total. Kita ingin mengutip misalnya apa yang perbincangan Imam Syafi'i dan Imam Malik antara guru dan murid. Kata Imam Syafi'i, wahai guruku Imam Malik, kita mendapatkan rezeki setelah bekerja. Kata Imam Malik, tidak. Kerja itu tidak memberikan asar, dampak terhadap rezeki yang kau dapatkan. Itu atas kehendak Allah. Imam Syafi'i bertahan bahwa harus bekerja baru dapat rezeki. Mereka bubar, deadlock dialog itu. Lalu Imam Syafi'i ketika itu mengatakan, dia stop, dia hentikan seorang bapak yang akan berangkat ke pasar, dan dia katakan, biarkan aku bapak yang membawa barang daganganmu ke pasar. Sampai di pasar, dia letakkan, kata si bapak, ini sejumlah uang dan kurma sebagai pemberianku padamu. Diambil Imam Syafi'i, lalu dia katakan, pendapatku yang benar. Aku harus datang ke guruku Imam Malik mengatakan pendapatku yang benar. Berusaha dulu baru dapat rezeki. Dia datang ke Imam Malik, wahai guruku Imam Malik, pendapatku yang benar. Bekerja dulu baru dapat rezeki. Aku tadi membawakan barang dagangan seorang bapak, dia beri aku sejumlah kurma dan sejumlah uang. Inilah dia. Berarti pendapatku yang benar. Imam Malik tersenyum. Kata Imam Malik, wahai muridku Syafi'i, pendapatmu benar, tapi pendapatku juga benar. Aku hari ini tidak ada keluar rumah, tidak ada berusaha, tidak ada berikhtiar, tapi Allah utus rezeki kepadaku, rezekiku melalui dirimu dengan membawakan sejumlah uang dan sejumlah kurma. Imam Syafi'i tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah membawakan rezekinya Imam Malik. Dia bawa sejumlah uang dan dia bawa sejumlah kurma. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Apa yang kita tegaskan adalah bahwa ikhtiar kita mengajar, kita berusaha, kita melakukan aktivitas kita, itu adalah tuntunan Allah untuk ikhtiar. Tapi ingat, endingnya yang menetapkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berhusnuzonlah dan tetap berikhtiar. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali Allah yang bertanggung jawab memberikan rezeki padanya. Itu binatang melata, apalagi manusia. Hadirin jamaah salat Jumat Ramadan. Maka makna yang kedua pada surah Al-Fatihah itu tawakal. Maka total serahkan pada Allah. Memulai tawakal, ikhtiar, dan di ujung ikhtiar itu tetap dia serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berusaha, ujungnya Allah akan menilai dengan tingkat ketawakalan kita
apakah 100%, apakah 50%, Allah akan melihat penyerahan kita kepada Allah secara total atau hanya setengah kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Terakhir, para ulama mengatakan kandungan surah Al-Fatihah itu adalah ad-du'a. Ad-du'a. Dan ad-du'a itu pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah pada jalan yang lurus. Jadi dalam surah Al-Fatihah yang 7 ayat, permohonan kita, doa kita hanya satu saja. Ya Allah, tunjuki kami, istiqamahkan kami tetap pada siratal mustaqim. Tidak banyak-banyak. Malah pada ayat ini itu dirinci Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti tafsirkan minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin. Jalan-jalan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Dirinci Allah. Tapi yang kita minta itu saja, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna yang ingin kita fahami? Allah ingin mengajarkan pada kita semua, jangan pernah menjadi orang yang sombong dengan rangkaian ibadah dan kesolihan yang kita hari ini jalankan. Ada orang mengatakan, kalau aku mungkin akan solih sampai mati, akan menjadi orang solih karena ayahku keturunanku orang solih. Dia klaim dirinya akan menjadi orang solih sampai mati. Dan si fulan itu kalau melihat apa yang dilakukan hari ini, nampaknya itu menjadi ahlun nar. Dalam ayat ini Allah ingin mengajarkan kita jangan banyak-banyak menghukum orang. Menghukum orang dan menghukum diri kita. Tapi tetap serahkan ihdinas siratal mustaqim. Maka doa Rasul itu cukup banyak. Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah tetapkan hati kami ala dinik wa ta'atik, atas agamamu ya Allah dan taat padamu. Bagaimana hebatnya Rasul, tapi terus berdoa, ya Allah tetapkan hatiku untuk agamamu dan taat padamu. Untuk tidak sombong dengan kesalehan dia dan amal yang dia lakukan hari ini. Ada 2 riwayat yang layak kita renungkan, dan ini adalah abid pada zaman Nabi Musa. Ada seorang abid yang panjang umurnya diberikan Allah sampai ratusan tahun. Dalam riwayat itu meninggal. Lalu Allah katakan, wahai malaikatku, masukkan hambaku yang abid ini ke jannah. Lalu kata abid ini, dengan rahmatku, kata abid ini, ya Allah, tak perlu engkau masukkan aku ke dalam jannahmu dengan rahmat, cukup dengan amalku yang banyak, yang ratusan tahun. Lalu kata Allah, coba malaikat bandingkan amalnya yang ratusan tahun dengan nikmat pendengaran yang aku berikan padanya. Begitu ditimbang, tidak ada nilai amalnya yang ratusan tahun dengan nikmat pendengaran yang Allah berikan padanya. Baru mau ditambah Allah, coba bandingkanlah dengan nikmat penglihatan. Lalu kata dia, ya Allah, ighfirli wa atubu ilaik. Ampunkan aku ya Allah, dan aku taubat padamu. Karena dia sombong dengan amal-amal yang telah dia lakukan di dunia. Yang terakhir, ini yang menarik, seorang abid di zaman Nabi Musa. Dia panjang amalnya sampai disebutkan sittina, 60 tahun dia beramal dengan amal yang banyak. Ketika dia berdoa, doanya ditolak dan tak dikabulkan Allah. Lalu dia munajat pada Allah. Dalam munajatnya dia katakan, ya Allah, tidak ada artinya amal yang aku lakukan padamu. Amalku penuh dengan kebohongan. Amal yang aku lakukan adalah untuk mengharapkan duniamu, bukan untuk mengharapmu ya Allah. Dia salahkan amal dan dirinya. Sampai pada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kalimullah, Allah langsung bisa berkata dengannya. Kata Allah, ya Musa, tahukah engkau, munajatnya hambaku itu hanya beberapa menit, itu lebih aula wa afdol, lebih aula, lebih utama daripada amalnya yang 60 tahun itu. Munajatnya, iktirafnya, pengakuannya, ketidakpunyaan dia, ketidakmampuan dia dibandingkan amal yang dia lakukan 60 tahun dengan kesombongan. Allah lebih nilai ighfirli wa atubu ilaik, makna atub ilallah. Maka dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, seorang hamba kalimat yang sangat singkat, dia munajat pada Allah dengan 2 kalimat yang sangat sederhana. Dalam hadis itu disebutkan, dia mengatakan hanya anta, ana. Cukup singkat sekali. Anta, ana. Engkaulah engkau dan aku adalah aku. Dalam hadis itu pun untuk menunjukkan khitah Allah, posisi Allah dan posisi si hamba. Engkaulah engkau dan aku adalah aku.
Maknanya, ya Allah, Engkau tetaplah Allah Tuhanku dan aku tetaplah sebagai hambamu. Maka nanti lihat kalimat Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Engkau Tuhanku yang menciptakanku dan aku tetaplah sebagai hambamu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Mudah-mudahan 3 kandungan pada surah Al-Fatihah ini memaknai, makin menguatkan kita pada makna dan memaknai surah Al-Fatihah itu, sehingga ketika membacanya kita punya makna dan punya efek pada kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.